permisi. Iya Bu, silahkan duduk Bu. Oh iya, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Maya. Dan saya ini orang tua baru Bu. Pengalaman saya masih sedikit. Saya mau menanyakan edukasi tentang nanti jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada anak saya. Baik. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu, Iya. saya Bidan Anissa yang berjaga pada pagi hari ini. Jadi di sini saya nanti akan membantu Ibu untuk memberikan edukasi terkait tata laksana awal kegawat daruratan pada anak ya Bu. Iya. Baik, ini saya punya leaflet, Ibu bisa baca-baca dulu sambil saya jelaskan ya Bu. Tapi sebelumnya bantu untuk isi identitas ya Bu. Iya Bu. Dengan Ibu Maya ya tadi. Iya. Umurnya berapa Bu? 28 tahun. Untuk riwayat pendidikan terakhirnya Bu? S2. S2. Ini sedang bekerja atau? Enggak Bu. Oh iya. Mungkin Ibu masih bingung ya tentang kegawat daruratan itu apa? Iya. Baik, saya jelaskan dulu ya Bu. Jadi kegawat daruratan itu adalah keadaan yang mengancam nyawa seseorang yang harus dilakukan tindakan segera. Nah, itu untuk menghindari kecacatan atau bahkan kematian. Ibu sebagai orang tua baru mungkin khawatir bahkan panik jika terjadi sesuatu pada anak Ibu ya Bu. Iya. Mungkin Ibu bisa melakukan panggilan medis jika Ibu sangat khawatir atau bingung untuk melakukan tindakan pertolongan pertama pada anak Ibu ya. Iya. Baik, jadi kalau anak mengalami sesak nafas, Ibu bisa membantu untuk memastikan jalur nafas anak itu terbuka ya Bu. Jadi bantu anak untuk bernafas dengan stabil. Karena biasanya anak yang mengalami kesulitan nafas itu pasti rewel ya Bu. Iya. Nah, dan anak itu pasti aktif untuk bermain atau mungkin melakukan gerakan-gerakan yang kadang itu membuat seorang ibu khawatir ya Bu. Bahkan bisa mengalami cedera atau patah tulang, bahkan perdarahan ya Bu. Kalau semisal anak mengalami cedera, nah pertolongan pertama yang ibu lakukan semisal anak mengalami patah tulang ataupun luka parah, jadi ibu harus memberikan perban atau pembalut sementara. Nah, jika terjadi perdarahan, yang harus ibu lakukan itu mengambilkan kain atau perban yang steril. Jadi ibu nanti di rumah harus menyiapkan P3K yang ada pembalut atau kainnya yang steril ya Bu. Jadi jangan asal menggunakan kain, karena nanti jika luka terbuka, ibu menggunakan kain yang tidak steril, maka nanti kuman-kuman bisa masuk. Dan anak itu pasti sering memasukkan makanan, entah makanan atau minuman, baik yang kadaluarsa atau belum. Namanya juga anak-anak ya Bu, pasti rasa ingin tahunya tinggi ya Bu. Nah, itu mungkin anak bisa mengalami keracunan. Kalau anak mengalami keracunan, ibu jangan asal memberikan obat. Jadi ibu harus memberikan obat sesuai dengan resep dokter. Atau mungkin jika ibu bingung, harus kasih obat apa ini, ibu bisa langsung membawa anak ibu ke tenaga medis ya Bu. Nah, kalau biasanya anak itu mengalami demam tinggi atau mungkin bisa sampai kejang ya Bu. Yang ibu harus lakukan adalah pastikan anak berada di tempat yang aman. Nah, kalau anak mengalami kejang, pasti seorang ibu itu merasa khawatir dan langsung memeluknya. Padahal ibu jika memeluk anak ibu itu sama saja menghentikan gerakan, dan itu sangat tidak disarankan. Jadi jika anak ibu mengalami kejang, jangan sampai ibu menghentikan gerakannya. Nah, kalau semisal anak ibu mengeluarkan busa di mulut, pastikan badan anak ibu itu dimiringkan ya Bu. Jadi nanti jika anak ibu kejang dan mengeluarkan busa, jadi anak ibu nanti tidak tersedak. Dan anak itu pasti suka bermain-main dengan air atau mungkin penasaran dengan api. Nah, itu mungkin bisa menyebabkan luka bakar ya Bu. Nah,
kalau anak mengalami luka bakar, ibu segera bilas area tangan ataupun bagian badan yang terkena luka bakar itu dengan air dingin selama 10-20 menit ya Bu. Iya. Jangan gunakan odol, karena biasanya orang tua itu pasti memberikan odol pada bagian tubuh yang mengalami luka bakar ya Bu. Iya. Dan jika anak mengalami henti nafas atau tidak bernafas, pertolongan pertama yang harus ibu lakukan itu ibu bisa memberikan CPR atau istilah sekarang itu CPR. Jadi gerakan tangan ibu itu 2 jari itu berada di tengah-tengah dada anak, dan itu dilakukan tekanan sepertiga bagian dada anak ya Bu. Itu 1 tangan saja tidak apa-apa. Kalau ibu mungkin panik atau takut untuk melakukan CPR ini, ibu segera membawa ke IGD terdekat ya Bu. Ibu udah paham tentang yang saya jelaskan tadi? Sudah Bu. Ada yang ibu tanyakan? Sudah, itu sangat membantu saya. Terima Iya, kasih ya Bu alhamdulillah. informasinya Bu. Iya, Bu. Mari Bu. Ya,